Wah, ini cepat sekali soal nomor 6 ini. Udah ada yang dapat jawabannya semua. Kayaknya saya kasih waktu 1 menit dulu deh, biar lebih banyak lagi yang jawab, yang coba lagi. Oke, kita mulai ya. Soal nomor 6. Kan di sini ada 5 orang anggota organisasi yang boleh ikut itu cuma 2 nanti. Kita ini dulu. Kita keterangan yang pertama. Keterangan yang pertama itu dikasih tahu kalau yang laki-laki itu cuma 2. Laki-laki itu cuman Abid sama Cokro. Berarti sisanya perempuan. Terus yang pernah jadi kepala seksi, KS. Kepala seksi, itu ada Abid, Bulan, Diva. Nah, yang punya pengalaman bendahara itu cuman Cokro dan Endah. Sekarang saatnya kita coret-coret. Nah, jika yang dikehendaki yang harus datang itu satu laki-laki, dia harus pernah jadi kepala seksi. Kepala seksi laki-laki ya. Yang laki-laki cuman Abid doang nih. Bulan cewek, Diva cewek. Oke. Terus yang selanjutnya adalah bendahara harus perempuan. Dia kata kuncinya bendahara perempuan. Cokro kan laki-laki nih, Cokro. Jadi Cokro dicoret. Oke, jadi jawabannya adalah Abid dan Endah. C. Nah, aman. Ini banyak yang benar semua, berarti insya Allah kalau ketemu soal yang kayak gini, tinggal langsung coret-coret aja. Oke, aman Iya nih ya. Kak, betul. Pada C semua ya Kak jawabannya berarti. Udah satu suara. Keren banget nih teman-teman. Udah pada paham soal materi ini. Kita lanjut ya Kak, berarti ke soal Soal selanjutnya. berikutnya. Oke. Sebentar Kak Devi, belum di Ya, SD. Kak. Belum di SD. Tunggu. Kalau pakai ini, backnya gimana ya? Bisa dikembalikan lagi Kak Devi. Coba aku cek. Oh iya betul. Oke, aman Kak? Sudah Kak Devi. Makasih. Lanjut. Lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Pada kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, terdapat hadiah utama berupa jalan-jalan ke Eropa untuk satu keluarga. Satu keluarga dengan 2 orang anak. Pemenang ditentukan atas dasar jumlah kemenangan dalam permainan keluarga yang diadaan. Keluarga Pak Heri mempunyai poin lebih tinggi daripada keluarga Pak Joko. Keluarga Pak Banu memperoleh poin lebih rendah daripada keluarga Pak Hari. Keluarga Pak Banu memperoleh poin yang diperoleh keluarga Pak Putra terletak di antara poin keluarga Pak Dono dan keluarga Pak Banu. Yang memenangkan hadiah jalan-jalan ke Eropa siapa? Silakan, coba terlebih dahulu.
Oke, udah banyak nih yang jawab. Mayoritas A semua. Sekarang kita cek bener nggak ya jawabannya A. Kita mulai. Saya pakai yang biasa. Ini ada tinggi, rendah, poin. Ini rendah. Kita mulai. Keluarga Pak Hari lebih tinggi daripada Hari, saya tulis H ya. Lebih tinggi daripada Pak Joko. Lebih tinggi dari Pak Joko. Terus keluarga Pak Banu memperoleh poin lebih rendah daripada keluarga Pak Hari, Pak Banu. Tapi nggak tahu ini apakah dia posisinya lebih di bawah atau di rendah dari Pak Joko. Saya tulis dulu. Banu. Nah, abis itu, di sini dia bilang, poin yang diperoleh Pak Putra terletak di antara keluarga Pak Dono dan keluarga Pak Banu. Jadi Pak Putra itu punya poin, tapi di antara Pak Dono sama Pak Banu. Ini nggak sesuai urutan ya, tapi pokoknya di tengah-tengah. Nah, yang memenangkan dia jalan-jalan siapa? Nah, kalau kita lihat dari posisi ini, ada Pak Banu di sebelah sana. Ini kan Pak Banu, ada Pak Banu juga. Berarti saya pindahin posisinya kayak gini. Berarti ini habis Pak Banu, ada Pak Putra, habis itu Pak Dono. Nah, berarti nih, kalau udah kayak gini, ini kelihatan yang di atas tetap aja akan terlihat teratas. Jadi jawabannya A, Pak Hari jawabannya. Seperti itu. Soal nomor 7. Itu dia. Yang kakak ada yang mau ditanyain untuk soal nomor 7 ini? Ya, Kak. Aman, oke. Sip ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Kita hapus dulu. Oke, nomor 8. Oke. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, dan menikah sebelum punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya jabatan. Setelah punya jabatan, dia akan sukses. Jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah dicapai itu apa? Silakan dicoba. Wah, nomor 8 juga satu suara nih, Kak Devi. Jawabannya pada D. Tentram, punya pekerjaan, dan menikah. Apakah betul, Kak, jawabannya yang D? Oke, kita coba cek Oke. jawabannya. Benar nggak ya? Yuk, kita mulai di sini.
Saya urutin berdasarkan sebelum dan sesudah ya. Berarti yang dari kiri ke arah kanan. Ini sebelum, setelah. Urutannya dia bilang sebelum menikah dia tentram dulu. Berarti saya tulis tentram di sini. Tentram. Habis itu dia mau nikah. Habis itu dia bilang saya pengen melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Berarti yang ini saya tahan dulu. Terus habis itu dan menikah sebelum punya jabatan. Jadi dia punya jabatan dulu nih. Sebelum menikah. Baru menikah. Nah, tapi tadi dia bilang melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Jadi kalau dia udah punya jabatan, nanti dia juga akan selain menikah, dia itu melanjutkan pendidikan. Lanjutkan pendidikan. Kalimat berikutnya, dia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Dia akan menikah setelah punya pekerjaan. Berarti dia punya pekerjaan dulu nih. Pekerjaan, baru dia nanti menikah. Nah, sekarang kita akan dia bilang setelah punya jabatan dia akan sukses. Nah, ini jabatan pasti dia akan sukses. Dari dia punya jabatan dia akan sukses. Kata kuncinya adalah jabatan. Kayak gitu, kita cross check. Berarti yang kalau dia setelah punya jabatan, mana keinginan yang udah dicapai? Maka keinginan yang udah dicapai adalah tentram, pekerjaan, dan menikah. Jawabannya adalah D. Nah, ini dia jawabannya. Sama ya? Clear? Soal nomor 8. Mantap. Oke. Jangan lupa di screenshot dulu. Setelah itu kita akan hapus. Oke, saya hapus dulu. Sudah Kak Devi, terima kasih. Sama. Lanjut ke nomor 9. Ini adalah soal kecukupan data. Tetap dengan pilihannya tanpa saya sebutin atau saya tulis. Pilihan yang A itu adalah yang pernyataan pertama cukup menjawab pertanyaan, tapi pernyataan kedua tidak cukup. Yang B, kebalikannya. Pernyataan pertama tidak cukup, pernyataan kedua cukup menjawab pertanyaan. Yang C, kerjasama di antara mereka berdua, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Yang D itu pernyataan 1 aja udah bisa menjawab pertanyaan, pernyataan yang kedua juga udah bisa menjawab pertanyaannya. Dan yang E, dua pernyataan tersebut sama sekali nggak bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kita ke soal nomor 9. Luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Dibilang carilah keliling persegi panjang. Pernyataan pertama, keliling persegi adalah 24. Yang pernyataan kedua, jumlah panjang dan lebarnya 13 cm. Nah, maka apa pilihan jawaban yang tepat? Udah ada yang jawab, Kak Siren. C, kata Kak Siren. Kata Kak Imam, iya jawabannya C. Silakan kakak dicoba terlebih dahulu, nanti kita cross check bareng-bareng.
Wah, dari Kak Dian juga jawabannya cek nih, Kak Devi sama kayak Kak Sherin dan Kak Imam. Terus gimana sih Kak caranya supaya kita bisa hafal atau ingat sama pilihan gandanya? Ini ada pertanyaan dari Kak Jumira. Boleh tahu tips atau triknya, Kak? Oke, untuk tips and triknya kalau yang A itu pernyataan satu aja dia bisa jawab, tapi pernyataan dua nggak ketemu jawabannya. Tapi kalau yang B kebalikan, pernyataan yang kedua yang cukup, yang satunya nggak cukup. Yang C dua-duanya harus kerjasama. Kalau yang D pernyataan satu benar, pernyataan dua juga benar, langsung ketemu jawabannya. Tapi kalau yang E, sama sekali dia tidak bisa menjawab pernyataannya. Tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada dari pernyataan tersebut. Seperti itu. Nah, gimana? Yang baru jawab baru berapa orang nih, Kak? 3 orang ya? Iya nih, udah ada 3 orang. Kita sambil jalan kali ya? Oke, boleh silakan Kak. Oke, di sini kata kuncinya kalau kecukupan data nggak boleh ditebak. Nggak boleh ditebak. Kadang kita langsung, iya benar, oh iya sama. Nggak boleh. Jadi benar-benar harus sesuai dengan pernyataan yang ada. Tapi kalau kita paham syarat-syaratnya dan ada di soal tersebut, ya kita pakai. Nah, lanjut ke nomor 9. Luas persegi, dibilang luas persegi itu dia bilang sama kayak luas persegi panjang. Saya tulis PJ. Soal berikutnya, soalnya itu adalah dia minta keliling persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang itu adalah 2P tambah L, panjang kali lebar. Sekarang kita lanjut ke ini dulu ya, keterangannya. Luas persegi, jangan lupa luas persegi itu sisi dikali sisi. Sedangkan luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita mulai ke pernyataan pertama. Pernyataan pertama, dia ngasih tahu keliling perseginya itu adalah 24. Keliling persegi, KP itu 24. Keliling persegi itu adalah 4 kali sisi, 4S sama 24. S-nya udah ketemu ya pastinya. Dari sini kita jawab 6 lah ya. Tapi kita ketemu nih. Nah, sisi udah ketemu. Tapi kita apakah bisa langsung nebak, keliling perseginya ya tinggal aja sama, karena dia sama-sama luas persegi akan sama kayak luas persegi panjang. Nggak bisa gitu juga. Jadi bisa jadi kalau kita cek nih ya, misalkan sisinya persegi kan 6 nih kita temunya. Berarti kan kalau luas berarti kan 6 kali 6, 36 ya. Tapi panjang kali lebarnya bisa banyak variasinya. Bisa yang lain, bisa 6 kali, berapa 36 ya? 36 tuh bisa 3 kali 12, 9 kali 4. Nah, itu bisa beda. Nah, kalau kita jumlahin langsung, tentu jelas di sebelah sini, di keliling, itu belum tentu sama jawabannya. Jadi, pernyataan pertama belum cukup. Saya kadang suka nulis, diketahui. Berarti ya belum cukup. Jadi, kita nggak bisa nyebut pernyataan pertama cukup. Yang kedua, dia bilang jumlah panjang tambah lebarnya adalah 13. Nah, kita mulai. Ingat ya, kalau kita bahas yang pernyataan kedua, pernyataan satu harus digeser. Nggak boleh ikut-ikutan. P dulu sama dengan 13 dikurang lebar. Kita mulai ke kelilingnya dulu ya. Kelilingnya 2. 13 dikurang lebar. Ini set. Ditambah lebar. Ini. Ini nggak sih? Oke. Kalau kayak gini kira-kira ketemu nggak jawabannya? Dua, 13 dikurang lebar, ditambah lebar ya? Kelilingnya ketemu ya, Kak ya? Benar nggak?
Kelilingnya di sini keliling dari persegi panjang ketemu. Berarti jawabannya adalah B. Gimana, Kak? Apakah ada yang sama kayak saya? Kalau saya ada yang salah di penjabaran ini, bilang ya. Kak Adah juga jawabannya sama, Kak. B juga. B juga. Iya, dari Kak Adah. Oke, kata Kak ada B. Kalau yang lain gimana nih, Kak? Iya. Iya, benar nggak ya? Kalau tadi saya kali silang masuk ke dalam. Terus kok saya lihat-lihat, kan ini tambah ya, bukan dikali ya. Betul? Oke. Kak Devi Sip mau ya. tanya. Ayo. Oke, silakan, Kak. Berarti lebar yang di luar kurung itu bisa langsung dijadikan satu gitu ya, karena bukan perkalian. Saya rada Iya. stuck di situ tadi. Iya, benar. Kalau kakak mau pakai yang secara 2 panjang ditambah 2 lebar, itu juga boleh. Biar kakak nggak bingung. Coba kita cek ya, kalau saya pakai yang 2 panjang sama 2 lebar, apakah dia sama atau enggak? Tunggu. Saya malah nggak bisa ngapus. Oke. Kita mulai coba kalau kita pakai yang cara biasa. Kan dia ngasih tahu jumlah panjang dan lebarnya 13. Berarti panjang sama dengan 13 kurang lebar. Nah, kita suruh nyari keliling persegi panjang. Persegi panjang berarti saya pakai ini. Keliling sama dengan 2 panjang tambah 2 lebar. Keliling persegi panjang kan? Berarti 2 panjangnya adalah 13 kurang lebar. Ditambah 2 lebar. Ada yang salah nggak ya? Ini 26 kurang 2 lebar. Ditambah 2 lebar. Berarti kelilingnya 2. Gini. Coret ya? Nih, coba kita cek. Ya. Gimana, Kak? Oh iya Kak, paham. Setelah dijabarin kayak gini baru paham. Makasih Kak. Sama-sama, Kak. Tadi kata Kak Taufik, kalau langsung bisa kan ya, Kak? Pernyataan 2, soalnya dia nyebutnya P tambah L sama dengan 13. Jadi nggak perlu dirubah. Oh, benar banget. Benar-benar banget, Kak. Karena dia mintanya persegi panjang kan ya. Jadi ntar kakak tinggal langsung aja benar kata Kak Taufik. Gampang, Kak. Kan ini panjang tambah lebar 13 nih. Tinggal kita ganti deh panjang tambah lebar. Berarti Kak sama dengan 2 kali 13. Jadi jawabannya 26. Itu lebih gampang lagi, Kak. Iya. Terima kasih tuh, Kak Taufik. Udah dikasih clue baru. Iya, tinggal diituin aja langsung. Tuh. Kalau pernyataan 1 kenapa nggak cukup? Soalnya kan kayak gini ya. Pernyataan 1 itu S sama dengan 6. Terus, kan 6 kali 6 kan 36 nih kalau kita pakai skema yang atas. Nah, sayangnya tuh kita nggak ketemu panjang kali lebarnya di pernyataan 1. Soalnya kita cuma dikasih taunya panjang dikali lebar itu 36. Jadinya kalau kita pakai masuk ya ke dalam. Kayak gitu. Jadi ya, itu nggak cukup. Betul sekali. Nah, itu. Jadi ada 3 cara nih. Kalau misalnya bingung, pakai yang cepat boleh, yang di drill ke bawah boleh. Iya, persegi panjang sisinya sama. Tapi kan 36 nih. Panjang kali lebar kan 36. 36 itu kan kita nggak tahu panjang berapa, lebar berapa. Bisa jadi 12 kali 3, 9 kali 4, 36 kali 1, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau misalnya kita jumlah,
kita jawabannya nggak sama, Kak. Misalkan kayak keliling ya, panjang tambah lebar. Berarti kan tadi 9 tambah 4, 13. 36 tambah 1, 37. Beda-beda kan? Itu yang membuat akhirnya kita nggak bisa langsung ngejudge. Oh, panjang kali lebar ya udah sama kayak panjang tambah lebar. Ya, itu nggak bisa. Kayak gitu. Gimana, Oh, Kak? iya, sorry Kak mau tanya dikit ya. Masih agak Boleh. dikit bingung. Ya, nggak Itu apa-apa. berarti ini ada dua ini ya benda, maksudnya satu persegi, satu persegi panjang. Iya, betul. Berarti kalau yang satu kan keliling persegi adalah 24. Berarti Mm-mm. kan kita tahu persegi berarti sisi-sisinya itu 6 6, cm. betul. 6 cm. Terus Yang dicari uh, yang keliling dicari persegi panjang. keliling persegi panjang. Nah, kalau yang Ya. keliling persegi panjang ini kan dari yang nomor 2 ini yang tadi kelilingnya ya. Keliling persegi Yang panjang. yang keliling persegi panjang sama dengan 24. Itu kan baru keliling persegi. Belum keliling Keliling. persegi panjang. Oke, tapi jumlah panjang dan lebarnya adalah 13. Oh, jangan. Jadi kalau kita mau telaah pernyataan pertama, pernyataan keduanya dihapus dulu. Jadi cukup pernyataan pertama. Kayak gitu. Terus berarti kata kuncinya cuma tek doang di keliling persegi sama dengan 24. Jadi kan sisinya 6 nih. Otomatis kalimat yang harus kita telah adalah kalimat yang di dalam kotak biru itu. Luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi, sisi kali sisi. Nah, persegi panjang, panjang kali lebar. Sisinya 6, 6 kali 6 kan 36. Berarti 36 sama dengan panjang kali lebar. Nah, 36 itu kan banyak ya perkaliannya ya. 36 kali 1, 9 kali 4, terus 12 kali 3. Nah, kita nggak tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Yang ditanya keliling persegi panjang, berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Kalau kayak gitu, ntar hasilnya banyak, dan itu tidak mencukupi. Jadi nggak ketemu, ini sebenarnya berapa sih? Gitu. Nah, itu jadi yang kita anggap dia tidak mencukupi untuk menjawab pertanyaan itu. Seperti itu. Oke. Kalau cara Oke, membedakan, thank you, Kak. sama-sama Kak. Kak Taufik tanya, kalau membedakan jawaban C sama D gimana? Kalau pilihan jawaban C sama D. Kalau C, kerjasama. Antara pernyataan satu, kok nggak cukup ya? Terus setelah pernyataan kedua, oh itu nggak cukup ya? Terus lalu mereka kerjasama, saling substitusi, eliminasi. Nah, itu namanya pilihan jawaban C. Kalau D, pernyataan satu langsung ketemu jawabannya. Pernyataan kedua langsung ketemu jawabannya. Nah, itu bisa jawabannya D. Kayak gitu. Tadi ya. Sama-sama. Oke. Silakan yang mau di-screenshot terlebih dahulu, boleh di-screenshot. Saya akan lanjut ke soal terakhir. Oke. Lanjut soal terakhir dari saya, soal nomor 10. Berapakah usia Vina sekarang? Ini langsung pertanyaan ya. Pernyataan pertama, 12 tahun yang akan datang, itu kan datang, usia Vina 3 kali usia Budi. Pernyataan yang kedua, usia Budi 3 tahun yang lalu adalah 24 tahun. Nah, berapakah usia Vina sekarang? Silakan kakak dicoba terlebih dahulu. Oke teman-teman, semangat karena ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya di hari ini dari Kak Devi. Iya, betul. Semangat teman-teman.
Wah, udah ada banyak ya yang jawab. Dan satu suara juga jawabannya yang C. Oke, kita tanya dulu kali ya ke Kak Siren. Kak Siren, silakan Kak. Kenapa dapat jawabannya C? Ya, Kak. Saya nggak ngitung sih, cuman nomor 1 tuh kan ada 2 variabel yang belum ketahuan tuh ya, V sama B. Dia nggak bisa diapa-apain. Terus yang kedua, dia ketahuan itu nantinya kan, ketahuan B-nya berapa gitu. Tapi dia juga nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, biar ketahuan si V-nya, ya harus digabung. Karena kita bisa ngambil yang dari variabel B, dimasukkan, nanti jadinya ketemu yang V gitu sih. Oke, kita cross-check bener nggak ya, kata Kak Siren. Tapi penjabaran yang tadi kasih Kak Siren tuh bener banget. Kita nggak perlu sampai nelusin sampai dapat angkanya. Cukup kita cek pernyataan pertama dulu. Pernyataan pertama, 12 tahun yang akan datang, usia Vina 3 kali usia Budi. Berarti di sini Vina ditambah 12 tahun yang akan datang, sama dengan 3 kali Budi 12 tahun yang akan datang. Berarti benar tadi Vina sama Budi belum ketemu. Walaupun saya mau kali masuk ya, V tambah 12 sama dengan 3B tambah 36, ini Vina nggak ketahuan. Budi juga nggak ketahuan. Berarti pernyataan pertama dia tidak cukup. Nah, kalau ini kan terakhir, kalau kita diakhirin ya, V min 3B sama dengan 36 dikurang 12, berarti 24. Nah, pernyataan yang kedua dia bilang, usia Budi 3 tahun yang lalu 24 tahun. Berarti Budi dikurang 3 tahun, sama dengan 24. Udah ketahuan nih, Budinya berarti 27. Kalau udah ketahuan, nah bisa langsung dapat untuk jawaban usia Vina nya lagi. Nah, kayak gini udah deh langsung bisa kerjasama 1 tambah 2. Tinggal dimasukin aja. Ada V-nya, ada Budinya udah dapet, terus jadinya 24. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Jadi itu. Kenapa nggak saya terusin? Karena ketika ngerjain waktu ini, itu emang waktu itu cepet banget, Kak. Jadi bener-bener nggak usah sampai tetes terakhir. Hanya, oh dia belum ketemu, kerja sama. Oh dapet nih, kalau kayak gini mah udah ketahuan, ada B, ada V-nya, udah dapet, udah ada B-nya, bisa langsung ketemu V-nya sekarang. Kayak gitu. Kak Devi, aku izin tanya, itu yang 1 tambah 2 maksudnya yang dari pernyataan 1, Vina dikurangi 3 Budi sama dengan 24. Jadi 1 tambah 2 itu berarti pernyataan 1 kerjasama dengan pernyataan kedua. Jadi ntar masukin Baik. yang B-nya, Budinya tinggal masuk ke persamaan tersebut.